warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan Kotak-Katik. Mohon maaf geng kalau selama ini udah lama saya nggak upload video baru dikarenakan ada sedikit kesibukan sehingga membuat saya sulit untuk membagi waktu, mana kesibukan pribadi, mana untuk bikin konten. Dan di sesi kali ini saya akan mencoba untuk mengambil lokasi di mana tempat pernah terjadi tragedi pembegalan atau pembunuhan yang pernah sempat viral di Holtekam Jayapura. Jika kalian penasaran pengen tahu kronologinya, silakan kalian bisa cari di internet. Sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf bagi para keluarga korban yang sudah ditinggalkan dan bagi para tersangka yang sudah ditinggalkan. Video saya kali ini saya tidak ada atau tidak bermaksud sedikitpun untuk menguak lagi peristiwa yang sudah pernah terjadi. Tapi di sini saya akan mencoba untuk memecahkan mitos yang sudah beredar dan turun menurun, khususnya di negara Indonesia kita ini, bahwa jika di mana ada tempat atau lokasi yang pernah terjadi sebuah tragedi pembunuhan atau kecelakaan dan mengakibatkan korban ini meninggal di tempat, mitosnya khususnya orang Indonesia itu akan dikenal angker di lokasi itu atau di tempat itu. Dan di sini saya akan membuktikan bahwa yang dibilang mitos itu seperti apa. Kita saksikan sama-sama ya. Dan malam ini saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan kameramen saya plus editor saya, karena sangat-sangat diragukan kalau saya datang di lokasi ini sendirian geng. Jadi saya harus berdua menjaga untuk tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Mungkin sekitaran sini lokasinya yang dulu pernah terjadi pembegalan atau pembunuhan. Di sini saya akan mencoba untuk membuktikan. Saya akan memecahkan mitos yang sudah beredar dari turun menurun, khususnya orang Indonesia, di mana jika ada lokasi atau tempat itu pernah terjadi pembunuhan atau kecelakaan dan mengakibatkan korban itu meninggal di tempat itu, akan dikesan angker lokasi atau tempat. Oke, kita akan buktikan. Oh iya, malam ini saya bikin konten sekitar pukul 12.02 waktu Indonesia bagian timur, geng. Mohon maaf jika masih ada lalu lalang kendaraan, karena memang di sini jalur besar. Jadi masih ada lah lalu lalang motor atau mobil yang melintas. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian timur. Dan di sini saat ini malam ini itu sudah pukul 12.0 mungkin 5 waktu Indonesia bagian timur. Dan ternyata masih ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Entah bagaimana saya juga nggak tahu kok bisa tragedi pembunuhan itu terjadi pada pukul sekitar 9:30 malam, geng. Kok sampai sepi gitu loh. Sedangkan saya di sini pukul 12 lewat, sudah dini hari, ternyata masih ada lalu lalang kendaraan bermotor gitu, geng. Dan sampai saat ini saya belum merasakan sensasi-sensasi creepy-nya. Saya akan mencoba untuk berjalan seputar area di mana tempat tragedi pembunuhan itu, geng. Memang
di mana-mana tempat yang terkesan sunyi itu mempunyai nilai plus bagi makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Entah ada atau tidak saya juga kurang tahu, karena saya hanya manusia biasa yang tidak bisa merasakan energi-energi negatif dari makhluk astral tersebut. Mohon maaf sebelumnya ya, saya nggak ada niat untuk menguak kembali peristiwa yang pernah terjadi. Ini tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung atau mengingat kembali, tidak. Saya hanya di sini untuk memecahkan mitos. Saya sengaja bikin video malam ini tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2021 karena kebetulan pas tanggal di tanggal 8 Agustus 2021 tepatnya di pagi hari itu kepolisian sempat melakukan reka ulang kronologi kejadian pembunuhan yang pernah terjadi di area sini. Dan saya juga tidak tahu persis di mana lokasinya karena saya berpatokan dari video-video yang pernah saya lihat dan artikel yang saya baca, tepatnya di dekat yang listrik ini, geng. Dekat yang listrik ini. Dan di sini si istri korban ini menangis sambil minta tolong. Dan sampai ada seorang ibu sambil merekam, dia mendatangi atau mendekati si istri korban ini dengan bermaksud untuk menolong. Tepatnya kurang persisnya di sini sudah. Oke. Saya akan berdiam sejenak. Saya akan mencoba untuk merasakan sensasi-sensasi interaksi yang berada di area sini. Sensasi-sensasi interaksi dari makhluk astral yang ada di sini. Karena mitosnya di mana tempat yang pernah terjadi pembantaian, pembunuhan, kecelakaan sehingga membuat si korban itu meninggal di tempat itu terkesan angker. Saya akan mencoba berdiam diri sambil saya rasakan sensasi creepy-nya. Mudah-mudahan ada interaksi ya, geng. Saya akan mencoba untuk berdiam diri sejenak untuk beberapa waktu ke depan sambil saya merasakan, siapa tahu barangkali ada sensasi-sensasi creepy, sensasi-sensasi interaksi dari makhluk astral yang ada di sini, geng. Hawanya sudah mulai dingin. Nggak tahu ini hawa dingin dari mana. Yang jelas bisa jadi hawanya sudah mulai dingin, geng. Sampai rasanya itu kayak sampai ke tulang-tulang. Nggak tahu kenapa. Entah itu mungkin memang ada interaksi dari makhluk astral, atau memang ini sudah jamnya karena sudah jam dini hari ya. Jadi perubahan suhu semakin dingin itu bisa dikategorikan wajar sih. Tapi saya akan mencoba untuk diam sejenak lagi, geng. Jangan lupa saksikan terus video saya sampai habis ya. Saya juga heran. Padahal
sudah jam 12 lebih, geng. 12.13 menit waktu Indonesia bagian timur. Tapi kenapa kok masih ada saja kendaraan yang lalu lalang. Jadi mohon maaf kalau videonya agak ribut ya, karena diganggu dengan bunyi-bunyi mobil atau motor. Dan tidak lupa saya mendoakan semoga amal ibadahnya si almarhum ini atau si korban ini diterima di sisi Tuhan, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya, amin. Dan semoga untuk keluarga korban yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, ketabahan untuk menjalani hari-hari ke depannya, karena ini adalah sebagian dari musibah. Mudah-mudahan diberikan kuat. Tadi perjalanan dari rumah ke lokasi TKP itu cuacanya sempat gerimis, dan yang saya ragukan itu takutnya pas sampai di lokasi hujan, geng. Dan alhamdulillah ternyata sampai di lokasi bintangnya bermunculan dan sudah tidak gerimis lagi. Sepertinya malam hari ini, tengah malam hari ini cerah. Jika kalian yang merasa indigo mungkin bisa komentar, mungkin kalian bisa lihat ada apa di dekat saya atau di samping saya, mungkin kalian bisa lihat, kalian bisa tulis komentar ya. Ternyata beberapa saat saya diam, saya mencoba untuk merasakan sensasi-sensasi atau interaksi dari makhluk kasat mata, tak kasat mata yang ada di area sini. Saya tidak merasakan, hanya semilir angin yang berasa itu sampai di tulang aku, geng. Dan ya mudah-mudahan itu memang interaksi dari makhluk tak kasat mata di sini. Jadi mungkin segitu saja video saya kali ini, dikarenakan saya nggak mungkin terlalu lama bikin video di sini, dikarenakan ini sudah jam 12.25. Jadi saya akhiri dulu video saya. Pesan saya buat kalian, jangan pernah merasakan apa yang namanya takut, khususnya untuk makhluk tak kasat mata. Dikarenakan jika kita punya rasa takut yang berlebihan, makhluk tak kasat mata itu bakalan hadir berada di dekat kalian. Lawan rasa takut kalian, dikarenakan manusia, hanya manusia satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang lebih sempurna. Jadi selama kalian bisa mengatasi, selama kalian bisa menetralkan rasa takut kalian, mengontrol rasa takut kalian, di situ kalian bisa tenang. Oke, geng. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Irfan Kotak Atik. Wassalam.